Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita membicarakan mengenai akhlak, bahwa akhlak yang baik adalah kunci kesuksesan. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Al-Quran Surat Shad ayat 46. Akhlak merupakan kunci kesuksesan seorang manusia atau kelompok manusia dalam mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Sepandai apapun seseorang atau suatu bangsa, jika akhlaknya rusak, bangsa itu sedang menyiapkan jurang kehancurannya sendiri di masa depan. Sebaliknya, meskipun tidak terlalu pintar atau maju peradaban suatu bangsa, jika akhlaknya baik, mereka akan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Kehidupan modern telah memberikan bukti konkret terhadap hipotesa itu, baik dalam skala perorangan maupun komunitas maupun bangsa. Dalam kehidupan perseorangan misalnya, kini sebagian besar kita dan para ahli menyepakati bahwa IQ bukanlah kunci utama keberhasilan seseorang di dalam hidupnya. Kita telah melihat bukti sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyaknya orang pandai yang tidak sukses hidupnya. Padahal sejak kecil ia selalu juara, dites IQ-nya tinggi, di atas rata-rata, akan tetapi ia salah pergaulan, dan kemudian rusak akhlaknya, maka hidupnya pun lantas amburadul. Pekerjaannya kini tak lebih hanya di sekitar narkoba, judi, dan mencuri, atau setidak-tidaknya menjadi pengangguran, tidak punya motivasi hidup, tidak punya motivasi maju, juga tidak ingin menjadi orang yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Semua itu berangkat dari kematangan akhlak, bukan sekedar IQ dan kecerdasan. Boleh jadi seseorang sangat pandai, dan kemudian dia berhasil mencapai suatu posisi strategis dalam pekerjaannya. Akan tetapi jika akhlaknya buruk, dia bakal menuai masalah di masa depannya. Misalnya saja, ternyata dia tidak jujur dalam bekerja, tidak amanah, tidak bisa dipercaya, pastilah perusahaannya bakal menyingkirkan secara perlahan-lahan, atau malah dipecat sama sekali. Bukan memajukan perusahaan, malah merugikan. Ada juga orang yang pintar tapi kurang memiliki jiwa sosial, sangat egois, tidak bisa bekerja dalam sebuah tim. Dia juga bakal menuai masalah di masa depannya, terutama ketika dia harus bekerja dalam sebuah komunitas dan teamwork. Akhlak merupakan kunci keberhasilan seseorang, jangka pendek maupun jangka panjang, di dunia maupun di akhirat, sendirian maupun kelompok, dimanapun dan kapanpun. Karena itu Allah mengutus Rasulullah, tugas utamanya adalah memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa tidaklah beliau diutus ke muka bumi kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan memang keutamaan Nabi kita adalah kemuliaan akhlaknya, sehingga di dalam Al-Quran Allah pun memuji-muji beliau beberapa kali. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4, artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sejak kecil beliau sudah memperoleh julukan Al-Amin, alias yang bisa dipercaya. Jujur, tak pernah berbohong. Beliau tidak digambarkan sebagai nabi yang berilmu pengetahuan tinggi sebagaimana nabi-nabi bangsa Israel, Daud, Sulaiman, Musa, sampai Isa, melainkan digambarkan sebagai nabi yang berakhlak tinggi, berbudi pekerti mulia. Ini sesuai garis keturunan beliau, yaitu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Nabi Ismail dikenal sebagai nabi yang memiliki ketaatan dan kesalehan luar biasa. Beliau adalah putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Putra yang lain adalah Ishak dari Sarah. Ismail bertempat tinggal di Mekah, sedangkan Ishak
di sekitar Palestina. Dari kedua putranya inilah Ibrahim menurunkan para nabi dan rasul, yang dari Ishak melahirkan banyak nabi yang bermukim di sekitar Palestina. Di antaranya adalah Daud, Sulaiman, Musa, dan Isa. Mereka terkenal memiliki ilmu-ilmu yang tinggi dan mukjizat-mukjizat luar biasa. Daud dengan kemampuan perangnya yang luar biasa, ia juga menguasai teknologi metalurgi untuk membuat peralatan perang, termasuk juga bisa menguasai binatang-binatang dan alam. Sulaiman, putranya, juga mewarisi ilmu-ilmu Nabi Daud. Bahkan ia menguasai teknologi angin, teleportasi, konstruksi, bangsa jin, dan sebagainya. Musa bahkan dikenal menguasai ilmu yang tinggi, sekaligus memiliki mukjizat yang menakjubkan. Ia memiliki 9 buah mukjizat, diantaranya tongkat yang bisa membelah Laut Merah dan memunculkan sumber air ketika dipukulkan ke batu. Dan kemudian Nabi Isa yang memiliki mukjizat tak kalah hebat. Ia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk bisa menghidupkan orang mati dan membuat burung-burungan dari tanah menjadi burung yang hidup betulan. Itulah keturunan Nabi Isa yang diutus oleh Allah untuk menundukkan bangsa Israel alias Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Yahudi tidak pernah menjadi bangsa yang benar-benar tunduk kepada Allah. Mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi sampai sekarang. Maka Allah memindahkan risalah kenabian itu dari keturunan Isa kepada keturunan Nabi Ismail yang memiliki tipikal berbeda. Bukan nabi-nabi yang berilmu pengetahuan tinggi dengan segala mukjizat hebat-hebat, melainkan seorang nabi yang sangat rendah hati dan berakhlak mulia, penuh kasih sayang kepada umat manusia, menginginkan semua manusia selamat dengan cara beriman dan taat kepada Allah. Itulah nabi penutup seluruh rangkaian risalah kenabian, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 129. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka agama Ibrahim ini dimulai dari keilmuan yang tinggi dan kemudian disempurnakan dengan budi pekerti yang mulia. Itulah agama Islam yang sempurna. Sejak dibawa oleh Rasulullah SAW, itulah agama Islam kemudian berkembang pesat melintasi batas-batas negara dan bangsa. Kini sudah tersebar di seluruh muka bumi dengan jumlah pengikut lebih dari 1,3 miliar. Maka kita sekali lagi melihat pembuktian dalam sejarah kemanusiaan bahwa akhlak adalah kunci utama dari kesuksesan yang sesungguhnya. Karena itu, ketika kita berhadapan pada kehidupan manusia modern yang mendewa-dewakan kepintaran sains dan teknologi semata, dan kemudian mengesampingkan akhlak mulia, kita seperti dihadapkan pada zaman para nabi di sekitar Palestina kembali. Riuh rendah berbagai peristiwa dahsyat, tetapi hasilnya adalah kekacauan tiada henti. Apalagi kita juga melihat bangsa Israel menjadi pusat dari kekacauan itu, baik lewat negara-negara barat maupun yang diperagakannya sendiri di wilayah sekitar Palestina. Korban berjatuhan tiada henti, jiwa maupun harta benda. Mukjizat-mukjizat yang dulu dikuasai oleh para nabi dan rasul itu kini telah banyak dikuasai oleh manusia, malahan oleh orang-orang yang tidak berorientasi kepada Allah. Dulu Nabi Daud dan Sulaiman bisa membangun armada perang yang hebat. Kini manusia pun telah menguasainya. Dulu Nabi Musa bisa membelah lautan. Kini dengan teknologinya, manusia juga telah membelah lautan, baik berupa jembatan maupun terowongan bawah laut. Dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kini para ahli kedokteran pun memiliki kemajuan yang luar biasa dalam bidang medis. Dan dulu para nabi memiliki mukjizat yang bisa menghancurkan kaum kafir dengan gempa, hujan batu, petir, banjir, dan sebagainya. Kini manusia pun bisa melakukan tak kalah dahsyatnya.
Amerika, Inggris, Israel, dan sekutu-sekutunya telah menghancurkan negeri-negeri di Timur Tengah dan mengontrol sebagian besar bangsa-bangsa Islam dengan menggunakan mesin perang yang sangat dahsyat, sekaligus menggunakan mesin-mesin ekonomi dan budaya yang menyengkeram di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Sejarah telah berulang secara terbalik. Sains dan teknologi yang berkembang pesat telah menciptakan potensi merusak yang luar biasa besar dan dikuasai oleh orang-orang yang berakhlak jahat. Maka, sungguh bumi ini sedang terancam mengalami kehancuran yang bukan main. Namun, memang Allah telah menginformasikan di dalam Al-Quran bahwa bangsa Yahudi bakal membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dulu dan sekarang. Setelah itu mereka bakal musnah di akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya untuk diri saya sendiri. Kesalahan ada pada saya dan kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.